siang anak-anak ibu sekalian, semoga kalian masih sehat-sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Baik, walaupun masih capek ya karena ini adalah jam-jam terakhir dan semakin siang, tetapi baiklah kita tetap semangat ya. Anak-anak ibu yang baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ion kompleks. Nah, kalau saya review sedikit, ion kompleks itu adalah ion yang terdiri dari atom pusat sebagai penyedia orbital kosong yang digunakan berikatan kovalen koordinasi dengan ligan. Nah, jadi ligan itu adalah atom atau molekul yang menyediakan pasangan elektron bebas untuk berikatan kovalen koordinasi, ya. Nah, jadi atom pusat itu adalah atom-atom logam transisi ya, atau ion logam transisi. Nah, jadi kalau misalnya kompleksnya itu di kation, maka dikatakan namanya kation kompleks. Kalau kompleksnya itu di anion, maka namanya anion kompleks. Nah, kalau kompleksnya kation dan anion, maka dinamakan dia senyawa kompleks, begitu ya. Nah, jadi tentu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar jelas tentang atom pusat ya. Jadi atom pusatnya adalah unsur-unsur transisi. Unsur-unsur transisi. Nah, jadi coba sebentar saya ulang lagi unsur-unsur transisi yang saya berikan kemarin. Mungkin boleh dibantu saya membacakan apa unsur transisinya, Nak? Boleh dibantu oleh si Yoga. Tolong dibantu Ibu untuk membacakan kembali apa unsur transisi yang sudah saya kasih logam-logam transisi itu. Coba Yoga bantu Ibu membacakannya. Sekali lagi. Oke, kita ulang lagi. Ya, Bu. Logam transisi ya. Logam-logam transisi.
4B, lalu ini 5B, ini 6B, ini 7B, lalu ini 8B, 8B, ada tiga kolom 8B ya nak, 8B. Lalu ini adalah 1B, ini adalah 2B. Itu dulu ya, logam-logam transisi. Baik. Nah, kemudian coba ingat kembali kenapa golongan 7B 6B itu sangat istimewa ya. 6B. Nah, ini sangat istimewa karena terjadi pengisian orbital setengah penuh untuk mencapai kestabilan. Jadi kita ambil misalnya 24 Cr, kita kurangi 18 argon, masih ingat ini kan nak, sisa lain ini berapa nak? 6 ya. Maka ini kan 4S2, ini 3D4. Nah nanti ini akan bereksitasi satu ke sini, maka ini menjadi 4S1, 3D5 ya. Nah ini orbitalnya sudah setengah penuh. Jadi orbital itu akan lebih stabil kalau dia terisi penuh atau setengah penuh. Nah, satu golongan ini semuanya seperti ini, makanya dia dikasih keistimewaan ya, supaya artinya ada hal-hal yang harus kita ingat di golongan tertentu ini ya. Ada hal menarik atau yang penting sekali di golongan tertentu ini. Lalu kemudian segolongan dengan nikel ada 78 Pt ya. Jadi kalau 78 Pt itu ini kan platina. Keistimewaannya ini dia adalah elektroda yang inert ya, yang inert sama seperti kita belajar sama dengan karbon waktu kita belajar elektrolisis ya. Jadi ini inert, dia tidak ikut bereaksi redoks. Dia hanya menyediakan permukaan logamnya sebagai tempat untuk terjadinya reaksi redoks ya. Lalu segolongan dengan segolongan dengan Cu itu ada 47 Ag, 79 Au. Di mana keistimewaannya? Nah, perhatikan ini 29 Cu. Kalau kita konfigurasi kita kurangi dengan gas mulia argon, maka sisa nanti ini 11, kalau kita ini 4S2 3D9 gini ya. Maka kalau kita mau ini otomatis akan bereksitasi ke sini sehingga dia akan membentuk 4S1 3D10. Nah, jadi di sini nanti orbital dia sudah lebih stabil karena S terisi setengah penuh sedangkan D terisi penuh. Seperti yang kalian ingat di kelas 10 bahwa orbital itu akan lebih stabil jika dia terisi penuh atau setengah penuh. Oke, itulah kita ingat dulu ya, kita ingat. Baik. Nah, kemudian golongan-golongan transisi ini keistimewaannya lagi yang pertama dia sifat-sifatnya. Semua unsur transisi golongan B adalah logam ya. Sifat-sifatnya yang pertama semua unsur ya, semua unsur transisi atau golongan B ini adalah logam ya, adalah logam. Jadi tidak ada yang tidak logam. Jadi semua golongan B ada yang di tabel periodikmu itu adalah logam. Lalu yang kedua, hampir semuanya padat karena hampir semuanya padat ini pada suhu ruangan ya, pada suhu ruangan ini kecuali raksa ya, kecuali Hg atau raksa, karena raksa adalah satu-satunya logam yang wujudnya cair ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dapat membentuk ion kompleks ya, dapat membentuk ion kompleks. Dan ini sudah saya singgung kepada kalian pada pertemuan berikutnya ya, pertemuan sebelumnya ya, dapat membentuk ion kompleks. Lalu ini adanya elektron yang tidak berpasangan, ini menyebabkan ya,
menyebabkan sifat-sifat ya, sifat-sifat sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah titik leleh tinggi ya. Titik leleh tinggi. Nah, jadi ini golongan B ini semua titik lelehnya itu ada di atas 1000 derajat Celcius ya. Lalu yang kedua, paramagnetik ya. Paramagnetik artinya dia tertarik ya. Tertarik ke arah medan magnet ya, tertarik ke arah medan magnet ya. Nah, jadi paramagnetik itu maksudnya contoh semakin banyak ya. Ini catatan ya. Semakin banyak ini orbital yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan, ini kalau tidak salah sudah ditanyakan oleh Kristi ini kemarin ya. Semakin banyak orbital yang tidak berpasangan, itu sifat paramagnetiknya ini semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, contoh kemarin sudah saya kasih, misalnya kalau dia 21 SC, kita kurangi 18 argon, sisa 3, ini 4 S2, 3 D1. Kalau S-nya orbitalnya sudah berpasangan, tetapi D-nya 1, 2, 3, 4, 5, ini hanya satu yang tidak berpasangan. Maka ini bisa tertarik ke medan magnet, artinya bisa magnet mengikat logam ini ya. Jadi ini disebut dengan paramagnetik ya. Ada orbital ya, ada orbital yang tidak berpasangan, begitu ya. Yang tidak berpasangan. Jadi ini akan tertarik ke arah medan magnet. Nah, jika dibandingkan misalnya dengan 23 vanadium, kita kurangi dengan 18 argon, maka 23V ini 5, 4S2, ini 3D, 3. Nah, ini sudah berpasangan, tetapi D-nya hanya ada 3 yang tidak berpasangan ya. Ini 1, 2, 3. Jadi ini tidak berpasangan ya. Tidak berpasangan itu menyebabkan dia akan dapat ditarik oleh medan magnet. Nah, tetapi juga kalau dibandingkan ya, kalau dibandingkan 21 SC dengan 23V, maka ini lebih paramagnetik ya. Lebih paramagnetik. Mengerti ya? Lebih kuat vanadium ditarik oleh medan magnet daripada skandium. Kenapa? Karena itu tadi, skandium hanya satu orbitalnya yang tidak berpasangan. Sedangkan vanadium ada 3 orbitalnya yang tidak berpasangan. Bisa dimengertikan, nak? Gary bisa mengerti, Gary? Gary bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa, nak? Oke. Rio gimana, bisa ngerti Rio? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang coba, tapi kalau 26 Fe misalnya ya, kalau kita kurangi dengan 18 argon, ini sisa 8, ini 4S2, 3D6, maka nanti ini kan orbital S-nya sudah berpasangan. Orbital D-nya 1, 2, 3, 4, 5, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ada 4 tidak berpasangan ya, orbital tidak berpasangan ya, tidak berpasangan ada 4. Maka dia akan sangat tertarik ya, akan sangat tertarik ke arah medan magnet ya, akan sangat tertarik ke arah medan magnet. Sehingga dia tidak disebut paramagnetik lagi, tetapi ferromagnetik. Jadi kalau ferromagnetik itu dia sangat tertarik karena orbital yang tidak berpasangannya ada sampai 4.
Begitu. Mengerti ya, Nak? Baik. Kenny ngerti, Kenny? Ngerti, Bu. Eta gimana Eta? Bisa dipahami aku Eta utopia? Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang sifat yang ketiga ini bilangan oksidasinya ya. Ini bilangan oksidasinya itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Jadi bukan hanya satu jenis biloks dia, ada beberapa ya. Jadi bilangan oksidasinya itu bermacam-macam. Itu bisa kalian lihat di buku cetak kalian halaman kalau tidak salah 123 ya, Nak. Coba buka dulu. 123 ya. Atau 124 di situ? Gimana? Ameli, di halaman berapa? Lihat dulu 123. Halaman berapa itu kemarin, Nak? Misalnya 124, Bu. 124. Tabel itu ya, Nak, tabel ya. Misalnya SC biloksnya ya positif 3. Tetapi kalau kemudian ini tidak berwarna ya, ini tidak berwarna. Lalu kalau vanadium atau titanium biloksnya ada yang positif 2, ada positif 3, ada positif 4. Jadi titanium ini warnanya ungu ya. Kalau yang positif 2 senyawanya berwarna ungu, kalau positif 3 senyawanya berwarna hijau, kalau positif 4 senyawanya tidak berwarna ya. Ini tidak berwarna ya. Jadi ini lihat buku cetak ya, halaman 124 tabel 42 ya, Nak. Tabel 42 itu? 4. Halo? Tabel berapa, Nak? 44. Iya, Bu. Iya, Bu. Tabel 44 ya. Sengaja saya record ini karena mau saya kirim ke kelas yang lain, jadi agak saya ulang dia. Baik, nah jadi itu bisa diperhatikan di situ ya. Lalu kemudian bersifat katalis ya. Yang berikutnya itu yang D, ini bersifat katalis. Jadi kalau katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat ya, mempercepat jalannya reaksi, tetapi tidak ikut ya, tidak ikut bereaksi ya. Itu dia. Jadi itulah bersifat katalis, mempercepat reaksi dia. Lalu kemudian dia senyawa-senyawanya ya, senyawa-senyawanya berwarna ya. Itu tadi sudah saya tunjukkan dan bisa kalian lihat warna-warnanya di tabel 44 halaman 124 tadi. Tapi ingat ya, ini ada catatan khusus ya, catatan khusus bahwa logam-logam golongan 2B ini, logam-logam golongan 2B yaitu Zn, terus CD, lalu Hg, ini tidak memiliki sifat nomor 4 ya, tidak memiliki sifat-sifat nomor 4 ya, karena semua elektronnya sudah berpasangan ya. Ini karena semua elektronnya sudah berpasangan ya, itu dia. Tidak punya dia sifat-sifat seperti nomor 4. Mari perhatikan misalnya Zn 30, kalau kita kurangi dengan 18 argon ya. Nanti ini kan sisanya adalah 12, 4s2, ini 3d10. Jadi ini semua orbitalnya, elektron di dalam orbital itu sudah berpasangan. Jadi kalau dia sudah berpasangan, tentu dia tidak ada lagi tempat buat medan magnet
atau yang elektron yang bisa tertarik oleh medan magnet. Nah, karena itulah Zn ini sering digunakan sebagai atap rumah. Kalau ada orbital Zn yang masih kosong atau tidak berpasangan, maka tidak bisa seng digunakan sebagai atap rumah karena itu sangat berbahaya. Bahayanya adalah nanti bisa terangkat sengnya, bisa kena elektron, aliran elektron yang datang dari petir jika turun hujan. Nah, tapi karena dia sudah penuh semua orbitalnya berpasangan, maka dia tidak akan tertarik lagi ke arah medan magnet, sehingga bisa digunakan untuk melindungi kita dari panas atau dari elektron yang datang ketika turun hujan yang dihantarkan oleh kilat atau petir. Begitulah ya. Nah, berikutnya anak-anak ibu yang terkasih. Nah, sekarang tadi kan tadi itu golongan B itu tadi unsur-unsur transisi itu bisa membentuk ion kompleks ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ion kompleksnya ya. Sebentar saya lihat ini. Oke, ada chat masuk. Oke. Baik, apa itu ion kompleks? Nah, saya ingatkan lagi tentang ion kompleks pada kalian. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini ion kompleks itu adalah ya, ion kompleks ini adalah nih. Ion yang terbentuk ini ion yang terbentuk dari kation logam dan molekul atau anion melalui ikatan kovalen koordinasi ya. Ini melalui ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, jadi kation logam disebut atom pusat ya. Ini kation logam itu kita sebut sebagai atom pusat ya, atom pusat, dan berfungsinya atau fungsinya dia menyediakan orbital kosong ya, orbital kosong untuk berikatan kovalen koordinasi ya, untuk berikatan kovalen koordinasi. Lalu yang berikutnya molekul atau anion disebut ligan ya. Ini disebut ligan dan berfungsi dan fungsinya menyediakan pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron bebas ya, untuk berikatan kovalen koordinasi itu ya. Nah, kemudian jumlah dari ligan ya, jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat, jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat itu disebut bilangan koordinasi ya, bilangan koordinasi. Jadi biasanya dia harganya itu kalau tidak 1, kalau tidak 2, 4
atau 6. Ya, atau 6. Ya. 1, 2, 4 atau 6 lah ya. Itulah jumlah ligannya. Nah, jadi ion kompleks bisa kita sederhanakan. Ion kompleks itu adalah atom pusat ya, atom pusat ini tambah ligan-ligan. Nah, itulah ion kompleks ya, kita sederhanakan. Atom pusat tambah ligan-ligan. Oke. Nah, pada penulisan ini rumus ion kompleks, ini rumus ion kompleks itu lambang atom pusat, ini lambang atom pusat ya, lambang atom pusat itu dituliskan terlebih dahulu ya, ini dituliskan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu, lalu diikuti oleh lambang ligan-ligan, diikuti oleh lambang ligan-ligan, lambang ligan-ligan ya. Nah, muatan ion kompleks ini, muatan ion kompleks ya, muatan ion kompleks merupakan ini merupakan jumlah total ya, ini jumlah total muatan atom pusat, muatan atom pusat ya, beserta seluruh ligannya ya, beserta seluruh ligannya. Oke, itu. Nah, mengenai ligan-ligan itu, yang mana aja ligan-ligannya, boleh kalian lihat juga di buku kalian, halaman 127. Nah, coba dibuka halaman 127 bukunya. Ya, halaman 127. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Ada di situ nama-nama ligan, ada NH3, amina, H2O, aquo, tabel itu. Tabel berapa itu, Nak? 4,6. Tabel 4 ya. Ya, ini lihat ligan-ligan ya, ligan-ligan di halaman 127 tadi ya. Tabel Iya, Bu. 46 buku cetak kita ya. Buku cetak Mbak Ilmu. Oke, Mbak Ilmu itu kan? Iya, Oke ya. Baik, itu dia supaya tahu. Jadi supaya tidak saya tulis lagi. Nah, sekarang sebagai contoh. Nah, kemarin kita udah sampai contoh ya. Misalnya saya ambil kationnya Fe, misalnya ini NH3 6 kali, ini 3 positif. Nah, ini saya langsung kasih kation dulu. Kation dulu ya. Nah, jadi atom pusatnya ini adalah si Fe, tapi mencari muatannya kita cari seperti mencari bilox ya. Jadi di situ ada 1 Fe tambah 3 kali NH3 adalah ligan yang netral. Berarti tidak punya muatan, 0 ya. 6 kali bukan 3 kali, 6 kali 0 karena ada 6 ligannya sama dengan positif 3. Maka Fe-nya sama dengan positif 3. Ini kan positif 3, Fe-nya sama dengan positif 3 ya. Oke. Maka di sini atom pusatnya adalah Fe3 positif. Nah, untuk membuat namanya dia, maka kita sebut dia adalah ion. Nah, kita sebut dulu jumlah ligan. Ini 6, berarti heksa. Heksa, nama ligan amina, heksa amin. Lalu karena dia adalah kation, namanya langsung saja buat besi. Lalu 3 Romawi. Ini, ya, oke.
Jadi ion heksaamin besi 3. Ion heksaamin besi 3. Jadi kalau misalnya dia kation, nama atom pusatnya langsung nama lambang atom. Ya, oke. Bagaimana kalau misalnya ligannya adalah anion? Ya, anion. Misalnya begini, CuOH 4 kali, lalu ini adalah 2 negatif. Maka sebagai atom pusatnya tentu adalah logam Cu, tapi kita lihat muatannya di sini kan, Cu tambah 4 kali OH, berarti 4 kali minus 1, karena muatan OH negatif, lihat di halaman 127 tadi adalah minus 1, maka sama dengan minus 2. Maka Cu-nya di sini adalah minus 2 tambah 4 sama dengan positif 2. Nah, karena ini adalah anion kompleks, maka nama atom pusat nanti adalah nama ilmiahnya dikasih akhiran -at. Ya, nama ilmiahnya dikasih akhiran -at. Jadi tembaga itu adalah kuprum, menjadi kuprat dia, ya. Oke. Maka namanya ini adalah ion. Nanti ini kan tetra, 4 ligannya kan? Berarti ion tetra hidrokso, karena hidrogen itu hidrokso, ya, ion tetrahidrokso, lalu kuprat, lalu bikin lambang apanya, muatan atom pusatnya, kuprat 2, ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalau dia dalam bentuk senyawa atau garam, misalnya K4, ini Fe, K4, Fe, Cn6, maka ini kamu ionkan dulu seperti mengionkan biasa. Berarti ini 4K positif tambah Fe, Cn kali, ini 4K positif, berarti ini 4. Maka yang kompleks adalah anionnya. Kompleks adalah anionnya, maka namanya kita cari dulu muatannya ini, Fe tambah 4 kali Cn itu minus 1 sama dengan minus 4, maka Fe-nya sama dengan positif 6 kali minus 1, sorry ya, minus 4 tambah 6 sama dengan positif 2. Maka namanya ini adalah, sebut dulu nama kationnya, kalium, ya, kationnya kalium. Lalu berapa ligannya? Heksa, ya, heksa. Nama ligannya siano, heksasiano. Lalu muatan atom pusat, nama atom pusatnya karena dia di anion, kasih nama ilmiah pakai akhiran -at, ferat, lalu bikin nilai muatannya pakai angka Romawi. Kira-kira begitulah caranya, ya. Nah, inilah tentang senyawa kompleks, ya. Nah, jadi saya kira saya akan mengirimkan video pembelajaran untuk latihannya, tapi saya kira bisa kalian ikutin kan. Bagaimana Nak? Udah habis waktu kita, udah tinggal 2 menit 30 detik lagi sudah habis ini Zoom-nya. Atau masih saya kasih satu contoh soal lagi? Masih sempat nampaknya ya? Oke, misalnya untuk senyawa kompleks, saya kasih misalnya CuNH3 4 kali, ini CuNH3 4 kali, ini SO4. Maka ini adalah CuNH3 ya, sorry. CuNH3 4 kali, ini 2 positif tambah SO4 2 negatif. Berarti di kation kompleksnya ya. Maka cari dulu muatannya ini, Cu tambah 4 kali 0, karena ini adalah ligan netral tak bermuatan sama dengan positif 2. Berarti Cu-nya positif 2. Maka namanya ini ya, namanya ini adalah ligannya ada 4, berarti tetra ya. Nama ligannya amin, tetra amin. Lalu ini karena kation, namanya boleh dibuat tembaga, tidak harus nama ilmiah. Ya, tembaga, lalu buat 2. Nah, nama anionnya ini adalah sulfat, ya, sulfat. Berarti namanya tetraamin tembaga 2 sulfat.
Baik, anak-anak ibu yang terkasih, udah bisa dimengerti anak ya. Baik, saya akan kirimkan lagi pelatihan untuk untuk senyawa kompleksnya ya, beberapa contoh-contoh soal supaya semakin kalian mengerti. Silahkan screenshot kalian secepatnya karena saya mau buka absen ya. Silahkan screenshot dulu, saya mau buka absen di Google Classroom ya. Baik, sudah di screenshot nak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya, mari kita berdoa, kita sama-sama menyampaikan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya, Tuhan berkati. Dadah. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Siang Bu. Terima kasih.